Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk meraih dunia seperlunya saja. Kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Rasulullah nasihati Ibnu Umar. Wahai Ibnu Umar, dia masih remaja ketika itu. Kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharib, seperti orang asing. Aw abiru sabil, atau bahkan kalau bisa menjadi orang yang cuma numpang lewat. Kalau orang asing itu dia tinggal cukup lama tapi dia asing di kota tersebut. Kenapa? Dia mungkin kerja, ngumpulin duit untuk pulang kampung. Itu orang asing. Orang pergi ke tempat lain, dia kerja-kerja, cari duit untuk apa? Untuk bikin istana di kampungnya. Rasulullah ibaratkan seperti itulah di dunia. Yang kau pikir di akhirat, punya duit, kasih semua, kirim ke kampung. Kirim ke, ngapain di sini? Kau kan tidak tinggal lama di sini. Kalau kau orang asing, ngapain bangun rumah? Karena padahal kau tahu kau akan meninggalkan kampung tersebut. Ya, yang kau fokuskan bagaimana bikin istana di kampung sendiri, kampung yang asli. Maka jadilah kau seperti orang asing. Silakan bangun istana di dunia, tapi jangan lupa istana di akhirat harus lebih indah. Harus lebih baik. Oleh karenanya secukupnya, orang asing tidak sibuk-sibuk ngumpulin harta di tempat pengasingan. Yang dia sibuk gimana ngumpulin harta di kampungnya. Punya harta sedekah. Punya waktu dia gunakan untuk akhiratnya. Bahkan kata Nabi, au abiru sabil. Kalau bisa bahkan seperti orang numpang lewat. Apalagi numpang lewat, hanya keperluan orang numpang lewat. Mungkin cuma makan roti, makan nasi, kemudian pergi lagi, lanjut. Secukupnya, karena dia akan melanjutkan perjalanan. Tidak mungkin dia kemudian ambil barang-barang banyak-banyak, kemudian dia jalan dengan penuh berat melanjutkan perjalanan. Tidak, dia cuma seperlunya, kemudian lanjutkan perjalanan masih panjang. Kalau bisa seperti itu, namun ini berat. Dan itu yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Nabi ketika datang Ibnu Mas'ud melihat Nabi SAW tidur di tikar, yang tikar tersebut memberi bekas di lambung Nabi SAW, maka Ibnu Mas'ud berkata, alam nattakhid laka wita'an, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bikinkan anda kasur yang nyaman untuk anda tidur? Kata Rasulullah SAW, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Perumpamanku dengan dunia seperti orang yang hanya pengembara, mampir sebentar di bawah sebuah pohon, tidur sebentar, kemudian meninggalkan pohon tersebut karena harus melanjutkan perjalanan. Rasulullah mengibaratkan dunia seperti pohon tempat bernaung sebentar, istirahat, tidur siang. Emang tidur siang berapa jam sih? 1 jam, 2 jam, kemudian lanjut. Kata Nabi, ngapain kalau gitu saya sibuk-sibuk, dunia banyak-banyak. Ini Nabi SAW. Sampai Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab Ar-Riqaq, bahwasanya ada seorang wanita datang ke rumah Nabi SAW. Kemudian lihat kasur Nabi kurang bagus, maka dia datangkan kasur baru. Rasulullah pulang, kata Rasulullah SAW, dari mana? Dari seorang wanita. Kata Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha, kembalikan. Saya tidak butuh ini. Kalau saya mau dunia, saya bisa kembalikan. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kezuhudan juga bahkan kepada putrinya, Fatimah radhiyallahu taala anha. Siapa putri Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad siapa? Pemimpin. Kalau kita bahasa kita yaitu ya kepala negaranya kota Madinah. Yang seharusnya kalau berfoya-foya bisa. Apalagi Rasulullah banyak memenangkan peperangan, ghanimah sebanyak-banyaknya Nabi miliki. Fatimah kerja keras sama suaminya Ali bin Abi Thalib sampai dia harus menggiling gandum sampai tangannya ya seperti itu ya, enggak halus lagi. Sampai letih. Maka dia datang kepada Nabi minta ide, ya Rasulullah, saya minta pembantu, kalau ada budak jadikan pembantu karena hidup susah. Apakah Nabi kasih pembantu? Kata Nabi tidak. Nabi suruh zikir. Kata Nabi dalam riwayat, bagaimana saya mau kasih pembantu kepada Fatimah sementara ahlu sufa masih banyak yang kelaparan. Mending budak saya jual hartanya untuk dibagikan kepada fuqara. Sehingga di antara mukjizat Nabi SAW hidup zuhud, komitmen seumur hidupnya. Tidak pernah sesekali dia, kalau kita yang orang diet cheating ya. Sekali-sekali kita mau nyaman, enggak ada. Rasulullah enggak ada. Seumur hidup zuhud. Bukti bahwasanya Rasulullah memang tidak cari dunia. Kita enggak ada yang bisa begitu. Tapi Rasulullah mengajarkan kita kalau ngambil dunia secukupnya. Saya sampaikan ini hadis Nabi, kita berusaha. Meskipun mungkin sepertinya kita tidak mampu, tapi kita berusaha. Jangan terlalu terikat dengan dunia. Kalau tidak perlu enggak usah. Makanya definisi zuhud sebagaimana disebut Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan suatu yang tidak bermanfaat di akhirat.
Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat ya. Dan dia lebih tinggi daripada al-wara ya. Al-wara tarku ma qad yadurru fil akhirah. Al-wara artinya meninggalkan sesuatu yang mungkin ya memberi kemudaratan di akhirat, yaitu meninggalkan perkara-perkara syubhat. Ini syubhat, khawatir bahaya di akhirat.